Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safana Baida Azka, NIM 21103070039 dari kelas A Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum, akan menjelaskan tentang pengorganisasian tulisan akademik bagian kedua, yang mana ini merupakan tugas dari mata kuliah Bahasa Indonesia. Sebelum menjelaskan tentang pengorganisasian tulisan akademik, ada baiknya kita mengetahui apa sih tulisan akademik itu. Tulisan akademik merupakan sebuah tulisan ilmiah dan ditulis dengan kaidah-kaidah kebahasaan yang telah ditentukan. Adapun manfaat yang bisa kita rasakan ketika menulis tulisan akademik adalah yang pertama, meningkatkan kemampuan analisis, yang kedua, meningkatkan kemampuan dalam mengorganisir gagasan dan pendapat, dan yang terakhir adalah meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan objektif. Tulisan akademik ini memiliki berbagai macam jenis, seperti tesis, skripsi, jurnal ilmiah, esai, dan lain-lain. Lalu tentang pengorganisasian tulisan akademik bagian kedua, yang pertama saya akan menjelaskan tentang sistematika pembahasan. Sistematika pembahasan ini memiliki kemiripan dengan daftar isi, namun sistematika pembahasan ini menggunakan konsep naratif dalam menjelaskan isi sebuah tulisan. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini merupakan penjelasan yang berisi tentang kesamaan atau kemiripan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Tinjauan pustaka ini dibuat untuk memberitahu pembaca bahwa akan ada penelitian lanjutan terkait teori yang diangkat penulis sehingga akan melahirkan pengetahuan baru dan lebih maju dari sebelumnya. Untuk penulisannya sendiri, tinjauan pustaka ini bisa dibuatkan bab khusus atau disimpan pada bab pendahuluan. Tapi jika ingin dibuatkan bab khusus, penulis tidak boleh menuliskan tinjauan pustaka ini melebihi jumlah halaman dari bab pembahasan. Adapun manfaat dari dibuatnya tinjauan pustaka ini adalah yang pertama, memberitahu kepada para pembaca mengenai sumber-sumber data yang digunakan dalam penelitian yang akan dilakukan. Yang kedua, pembaca juga akan mengetahui perkembangan penelitian sebelumnya, lalu membuktikan kebenaran penelitian sebelumnya. Keempat, membantu penulis dalam menggambarkan metode dan teknik apa yang akan dipakai. Kelima, memberikan ide dan pendekatan baru untuk penulis. Yang keenam, meningkatkan rasa percaya diri penulis karena sudah ada penelitian sebelumnya. Dan yang terakhir adalah membantu penulis dalam merumuskan masalah yang akan dibahas. Selanjutnya adalah cara membuat tinjauan pustaka. Yang pertama, mengidentifikasi kata kunci sehingga memudahkan penulis untuk mencari data. Lalu, mencari referensi baik dari buku, jurnal, artikel, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah susun hasil ringkasan data pustaka yang sudah didapatkan sebelumnya. Selanjutnya, kerangka atau landasan teori. Kerangka atau landasan teori memuat teori-teori yang sudah ada sebelumnya untuk membantu penulis dalam menyusun sebuah tulisan atau melakukan penelitian. Menurut Sugiono, dalam sebuah penelitian, landasan teori ini sangat diperlukan agar penelitian itu memiliki dasar yang kokoh. Nah, landasan teori ini memuat beberapa poin, seperti kerangka teori variabel pertama, kerangka teori variabel kedua, kerangka teori variabel ketiga, kajian terdahulu, dan kerangka berpikir. Adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk membuat landasan teori ini, yang pertama, menentukan teori apa yang akan dipakai. Yang kedua, mengumpulkan sumber. Ketiga, menyeleksi sumber. Keempat, merumuskan kembali teori tersebut. Dan yang kelima adalah menulis landasan teori. Selanjutnya, tentang metode penelitian. Metode penelitian ini adalah cara yang digunakan dalam proses penelitian untuk mendapatkan data yang nantinya akan menjawab persoalan-persoalan yang dimuat dalam tulisan. Data yang dihasilkan nantinya haruslah bersifat valid, reliable, dan objektif. Metode penelitian memiliki berbagai macam jenis. Yang pertama, historis. Dalam metode ini, penulis akan mengumpulkan data dengan cara mengumpulkan data-data dari peristiwa di masa lalu merekonstruksinya secara objektif dan sistematis. Yang kedua, kualitatif. Pada metode ini, jumlah sampel atau objeknya ini sangat sedikit, karena penulis lebih mengedepankan nilai kualitas sebuah data. Yang ketiga adalah kuantitatif. Kuantitatif ini
merupakan model penelitian yang lebih berfokus pada jumlah populasi dan sampel. Pada metode ini, penulis akan memaparkan data berupa angka. Yang keempat, deskriptif. Pada metode ini, penulis akan memaparkan objek penelitian secara akurat dan dijelaskan dengan detail. Yang kelima, survei. Metode ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa kuesioner atau wawancara yang ditujukan kepada responden di suatu populasi. Dalam penulisannya, metode penelitian ini terbagi ke dalam beberapa subbab, yaitu waktu dan alokasi yang akan digunakan selama penelitian, bahan dan alat jika memang ada, cara pengumpulan dan analisis data, serta definisi operasional. Selanjutnya, pembahasan atau analisa. Pembahasan atau analisa ini berisikan jawaban-jawaban atas permasalahan yang sudah penulis paparkan di bab sebelumnya. Jawaban yang dimuat pada bagian pembahasan ini merupakan hasil dari penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Jawaban ini bisa saja mendukung teori yang penulis angkat atau justru menolaknya dan membuat sebuah teori baru berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan penulis. Selanjutnya, tentang penulisan pembahasan atau analisa. Pembahasan atau analisa memiliki bab tersendiri dan merupakan bab inti dari penulisan akademik. Pada bagian inilah pembaca dapat menilai kualitas keilmuan seorang penulis. Oleh karena itu, penulis harus bisa mengemas bagian pembahasan ini dengan baik, juga menggunakan kalimat yang jelas dan sistematis, sehingga nantinya tidak akan melahirkan multitafsir di kalangan pembaca. Yang terakhir adalah penutup. Sesuai dengan namanya, bagian ini disimpan pada akhir sebuah penulisan akademik. Dan di dalam bab penutup ini termuat beberapa tulisan. Yang pertama tentang ringkasan atau kesimpulan, yang kedua adalah kontribusi, yang ketiga keterbatasan, dan yang keempat adalah saran. Sekian presentasi dari saya, semoga bisa bermanfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.